Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun kalian berada semuanya. Semoga kali ini semuanya sedang dalam keadaan sehat, sehingga tetap semangat untuk bisa, menyaksikan penjelasan dalam seri, kimia dasar kali ini. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk bisa menjelaskan mengenai hubungan laju reaksi dan kesetimbangan dari kimia. Nah, kalau misalkan kita lihat, bagaimana sih hubungan laju reaksi dan juga kesetimbangan kimia? Nah, kita bisa melihat dari suatu reaksi. Katakan ada suatu reaksi A plus 2B, menjadi AB2. Nah, ketika misalkan ada suatu reaksi tersebut, maka ada yang dinamakan dengan konstanta laju reaksi. Nah, konstanta laju reaksinya di sini ada konstanta laju reaksi untuk menjadi produk, yaitu sebesar Kf. Kemudian konstanta laju reaksi untuk yang, reaktan itu adalah sebesar Kr gitu ya. Nah, kita bisa tuliskan bahwa laju reaksi dari, reaksi tersebut itu sama dengan Kf dikali dengan konsentrasi dari A dikali dengan konsentrasi B dikuadratkan. Sedangkan laju untuk R atau pembentukan dari reaktan itu sama dengan Kr dikali dengan konsentrasi dari AB2. Nah, pada saat kesetimbangan yang kita tahu bahwa kecepatan laju reaksi antara menjadi produk dan juga menjadi reaktan itu sama, sehingga kita bisa tuliskan bahwa rate untuk produk itu sama dengan rate reaktan, seperti itu ya. Sehingga kita bisa tuliskan Kf dikali dengan konsentrasi A dikali dengan konsentrasi B dikuadratkan itu sama dengan Kr dikali dengan konsentrasi AB2. Sehingga kita bisa tuliskan Kf per Kr sama dengan konsentrasi dari AB2 per konsentrasi dari A dikali dengan konsentrasi dari B kuadrat. Nah, Kf per Kr itu sama dengan Kc gitu kan ya, atau bisa dilihat bahwa itu merupakan konstanta, ketetapan kesetimbangan gitu kan ya, yaitu sama dengan, produknya dibagi dengan reaktan gitu ya. Jadi Kc atau ketetapan kesetimbangan itu sama dengan konsentrasi dari AB2 dibagi dengan konsentrasi A dikali dengan konsentrasi B kuadrat. Oleh karena itu, kita bisa tuliskan bahwa, ketetapan kesetimbangan itu sama dengan rasio dari laju reaksi, eee, reaktan ke produk dan juga per, konstanta laju reaksi produk ke reaktan. Nah, jadi misalkan ada laju reaksi dengan elementary step, ada step 1, 2B, jadi Kf, aksen untuk yang B2 gitu kan ya, kalau misalkan dari B2 ke 2B itu adalah Kr aksen. Step 2, A plus B2, jadi AB2 dalam Kf double aksen dan juga Kr double aksen. Oleh karena itu kita bisa tuliskan, overall reaction-nya itu adalah B2-nya ini bisa kita coret sehingga bisa tertulis A plus 2B itu menjadi AB2. Nah, di sini kita bisa tuliskan untuk ketetapan kesetimbangan, eee, yang reaksi pertama itu adalah K aksen itu sama dengan Kf aksen per Kr aksen, yaitu sama dengan konsentrasi dari B2 dari konsentrasi B kuadrat, kemudian untuk ketetapan kesetimbangan yang step kedua, itu berarti K double aksen sama dengan Kf double aksen per Kr double aksen sama dengan konsentrasi dari AB2 per konsentrasi A dibagi dengan konsentrasi dari B. Nah, kalau misalkan kita coba kali antara tetapan kesetimbangan dari tiap reaksinya, maka didapatkan, konsentrasi B2 dikali dengan konsentrasi AB2 per konsentrasi dari B kuadrat dikali dengan konsentrasi A dikali dengan konsentrasi B2, jadi sama dengan konsentrasi AB2 per konsentrasi A, di dikali dengan konsentrasi B kuadrat, atau kita bisa bilang bahwa ini merupakan tetapan kesetimbangan dari overall reaction. Sehingga kita bisa dapatkan, konstanta kesetimbangannya itu adalah AB2 dibagi dengan konsentrasi A dikali dengan konsentrasi B kuadrat atau sama dengan, tetapan kesetimbangan dari yang step pertama dikali dengan tetapan kesetimbangan dari step yang kedua.
Selanjutnya kita akan coba, berdiskusi tentang hal-hal apa saja yang dapat diketahui dari konstanta kesetimbangan, gitu kan ya. Nah, jadi, konstanta kesetimbangan itu, dapat digunakan untuk memprediksi arah dari reaksi berdasarkan dari perbandingan reaction quotient terhadap K. Jadi reaction quotient adalah, reaksi yang terjadi pada saat momen tertentu, gitu kan ya, pada saat waktu tertentu, ya. Sedangkan K itu adalah konstanta kesetimbangan, gitu kan ya. Jadi, tolong dibedakan antara, eee, besar dari reaction quotient dan juga besar dari K. Walaupun kalau misalkan kita cari rumusnya itu ya antara Q dengan K itu sama, tetapi dia adalah 2 hal yang berbeda, gitu kan ya. Jadi misalkan di sini ada suatu reaksi gitu ya, sehingga nanti dia bisa menjadi setimbang. Nah, ketetapan kesetimbangan itu didapatkan dari ketika momennya itu dia sudah setimbang. Sedangkan kalau Q, itu bisa saja dia di awal gitu kan ya, bisa saja dia itu, pada saat setimbang, bisa saja ternyata dia itu ketika pas naik lagi gitu kan ya. Sehingga nanti misalkan kita tambahkan fit-nya lagi sehingga tetapan kesetimbangannya itu bertambah gitu kan ya, atau, nantinya akan ada perubahan dari reaktan menuju ke produk gitu ya. Nah, kita langsung hapus saja. Di sini kalau misalkan, besarnya, QC itu lebih kecil daripada KC, maka, reaktan itu lebih dari produk, seperti itu ya. Sedangkan kalau misalkan nilai QC itu sama dengan KC, maka dia berada kesetimbangan, tidak ada perubahan sama sekali, dari reaktan ke produk ataupun produk ke reaktan. Sedangkan kalau misalkan nilai reaction quotient atau QC itu lebih besar daripada KC, artinya, ada reaksi dari produk ke reaktan, gitu ya. Jadi dibedakan saja. Kalau Q lebih kecil dari K, maka reaksi terjadi dari reaktan ke produk. Kalau misalkan nilai Q lebih besar dari K, maka reaksi terjadi dari produk ke reaktan. Kalau misalkan sama, artinya dia dalam keadaan setimbang. Nah, ini merupakan contoh-contoh untuk bisa menghitung konsentrasi pada keadaan setimbang. Jadi, kita bisa menggunakan tabel ICE gitu kan ya. I itu adalah initial concentration atau mula-mula, biasanya kan kalian menggunakan mula-mula gitu kan ya. Kemudian C adalah change concentration, berarti itu bisa dibilang reaksi gitu kan ya. Kemudian, merupakan pada saat setimbang atau equilibrium gitu ya, atau biasa kalian mungkin tulisnya dalam SMA itu adalah S. Jadi ada, mula-mula, ada, eee, reaksi gitu kan ya, kemudian, setimbang gitu kan ya, MRS, atau kita bisa gunakan dalam bahasa Inggris berarti mula-mula itu inisial, nah reaksi itu adalah change of concentration berarti kita tulis C, kemudian, untuk equilibrium concentration, itu adalah E gitu ya. Nah, misalkan di sini ada contohnya ada cis-stilbena menjadi trans-stilbena, di situ ada inisialnya kita tulis I gitu kan ya. Cis-stilbenanya adalah 0,85 sedangkan trans-stilbenanya itu adalah 0 dan di sini ada perubahannya, change-nya yaitu, cis-stilbena itu min X, sedangkan trans-stilbena itu adalah plus X. Nah, sehingga kita bisa tuliskan untuk pada saat kesetimbangan yaitu 0,85 min X, sedangkan trans-stilbena yaitu X. Nah, oleh karena itu kita bisa mencari, eee, dari konsentrasi dari X-nya itu jika misalkan diketahui nilai Kc itu sama dengan 24 ya, maka kita bisa tuliskan seperti ini, Kc sama dengan, konsentrasi dari trans-stilbena dibagi konsentrasi dari cis-stilbena, jadi Kc sama dengan 24, konsentrasi dari trans-stilbena adalah X, per konsentrasi dari cis-stilbena itu adalah 0,85 min X. Jadi X itu adalah 0,816 molar.
gitu ya. Oleh karena itu kita bisa mencari konsentrasi pada saat keadaan setimbang untuk cistilbena berarti 0,85 dikurang 0,816 yaitu 0,034 molar. Sedangkan yang transtilbena yaitu sebesar 0,816 molar. Nah, ini ada contoh, jadi misalkan ada sebuah, campuran, yaitu 0,5 mol dari H2 dan juga 0,5 mol dari I2 yang, diletakkan pada 1 liter stainless steel flask pada suhu 430 derajat. Nah, equilibrium constant Kc for the reaction, H2I2 menjadi Hi adalah 54,3, artinya tetapan keseimbangannya itu adalah 54,3. Nah, hitung konsentrasi H2I2 dan juga Hi pada keadaan setimbang. Nah, untuk bisa mengerjakan ini, kita bisa membuat, eee, cari inisialnya, perubahannya, dan juga pada saat kesetimbangan. Nah, kita coba tuliskan dulu reaksinya di situ ada H2 plus I2 menjadi 2Hi, kemudian ada inisialnya kita tahu di situ ada 0,5 mol H2, ada 0,5 mol I2, dan 0 mol dari Hi gitu kan ya. Nah, pada saat perubahan kita asumsikan dia sebesar min X, dan untuk Hi berarti dia plus 2X gitu ya. Dan pada saat setimbangan berarti H2 berarti 0,5 min X, untuk I2 berarti 0,5 min X, sedangkan 2Hi yaitu plus 2X. Nah, yang ditanyakan adalah, kita harus mencari konsentrasi H2, I2, dan juga Hi pada saat equilibrium. Oleh karena itu kita bisa mencari dengan menggunakan rumus tetapan kesetimbangan. Jadi Kc itu sama dengan konsentrasi dari Hi kuadrat dibagi dengan H2, dibagi dengan I2. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Jadi Kc itu adalah 54,3, Hi kuadrat adalah 2X kuadrat, gitu ya. Kemudian H2 itu adalah 0,5, sedangkan I2 0,5 min X, H2 min 0,5 min X ya maaf. Nah, oleh karena itu kita bisa dapatkan nilai X-nya itu adalah sebesar 0,393 molar. Oleh karena itu, kita sudah tahu nilai X-nya, maka kita bisa mencari nilai konsentrasi dari masing-masing. Untuk H2 berarti kita tinggal cari aja, yaitu 0,5 min X berarti 0,5 minus 0,393 sama dengan 0,107 molar. Untuk I2 berarti 0,107 molar. Untuk Hi berarti 0,786 molar. Oke, ini ada contoh berikutnya, mungkin kalian bisa coba kerjakan di eee, rumah masing-masing, yaitu terkait dengan, perbandingan antara reaction quotient dan juga, tetapan kesetimbangan gitu ya. Jadi di sini, eee, dicari dulu reaksinya itu terjadinya kemana gitu kan ya, kemudian nanti baru, setelah ketahuan kira-kira reaksinya itu kemana, nanti barulah nanti dicari konsentrasinya dari, nilai H2, I2, dan Hi gitu kan ya, pada saat, kesetimbangan. Nah, selanjutnya adalah tentang faktor-faktor dari kesetimbangan kimia. Jadi apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia? Jadi di sini, dijelaskan oleh dari Le Catellier bahwa, ada external stress yang di-applied pada sistem equilibrium gitu ya. The system adjusts in such way that stress is partially offset as the system reach new equilibrium position. Jadi kalau misalkan kita berikan suatu stres, maka nantinya, kesetimbangan itu akan terganggu dan dia akan mencapai titik kesetimbangan yang baru, gitu ya. Nah, Eee, selain itu faktor yang lain itu ada yang, perubahan dari konsentrasi. Jadi misalkan ada perubahan konsentrasi dari reaktan maupun perubahan konsentrasi dari produk, ini nanti akan mempengaruhi kesetimbangan. Jadi ketika dia sudah mencapai kesetimbangan, kita tambahkan reaktan lagi atau kita tambahkan produk lagi, maka dia akan mencapai kesetimbangan yang baru. Kemudian ada perubahan dari volume dan pressure. Jika P bertambah, V berkurang, maka sistem berlangsung ke yang memiliki jumlah gas yang kecil. Nah, kalau misalkan jika P berkurang, V-nya itu bertambah, maka sistem berlangsung sebaliknya, gitu kan ya. Kemudian yang berpengaruh lagi adalah temperatur. Jadi jika nilai K menjadi besar,
ketika reaksi berlangsung ke kanan saat suhu naik pada reaksi endotermik atau suhu turun saat reaksi eksotermik, gitu ya. Nah, kalau misalkan K akan menjadi lebih kecil ketika reaksi berlangsung ke kiri, yaitu saat suhu turun pada reaksi endotermik atau suhu naik pada saat reaksi eksotermik. Nah, kemudian juga ada efek-efek dari katalis. Jadi katalis ini dapat mengurangi waktu-waktu untuk mencapai kesetimbangan, gitu ya. Eee, oke, ini kalian coba diskusikan, untuk choosing optimum condition mengenai, reaksi berikut gitu kan ya. Ini harusnya seperti apa kalau misalkan berdasarkan dari prinsip dari Le Chatelier. Oke, saya rasa sekian dulu untuk penjelasan tentang, lanjutan dari kesetimbangan kimia ini. Terima kasih banyak semuanya telah menyaksikan video penjelasan kali ini, sampai jumpa di video kimia dasar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.